chapel. We want to listen the Bible story. Okay? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Miss Murni akan bercerita tentang Paulus, yang mana 1 minggu yang lalu Miss Imri juga sudah menceritakan tentang Paulus. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Paulus itu. Paulus itu adalah anak Tuhan, orang percaya yang tidak gentar meskipun Paulus dihujat, diejek, diusir, atau bahkan Paulus itu ditolak. Dan bahkan Paulus itu ingin dibunuh. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan tentang Paulus, yang mana hari ini kita akan belajar di mana saja Paulus itu ditolak. Lalu, kenapa Paulus itu ditolak oleh banyak orang? Dan bagaimana tanggapan Paulus menerima penolakan tersebut? Dan setelah itu, setelah Paulus ditolak, kemana Paulus itu pergi? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Let us pray. All of you, pray position. We are going to pray. Thank you, Jesus, for today, for everything that you have given in our lives. Now, we are going to listen your Bible story. Help us, Lord. Open our heart and our mind so that we can understand your words and we can do your words in our daily lives. Thank you, Jesus. We surrender our lives into your hands. Amen. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya
daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, kita baru saja mendengarkan cerita tentang Paulus, yang mana Paulus ini adalah orang yang luar biasa. Walaupun dia diejek, diusir, ditolak, Paulus tetap menjadi orang yang berani memberitakan firman Tuhan. Nah, di tengah-tengah penolakan yang diterima Paulus, Tuhan Allah tetap memelihara hidup Paulus. Tuhan memberikan orang-orang yang mengasihi Paulus berada di sekeliling Paulus. Hari ini kita belajar menjadi orang yang percaya, orang yang tidak gentar memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, hari ini kita juga belajar jangan cuma lihat sendiri. Artinya, jangan cuma menikmati firman Tuhan itu sendiri. Mari kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita melalui perkataan kita, perbuatan kita, supaya orang pun melihat Tuhan Yesus ada di diri kita. Jadi, ketika kamu melihat ada saudara-saudara kamu, teman-teman kamu yang melakukan kesalahan, tidak apa-apa, dinasehati. Itu adalah bukti bahwa kita anak-anak Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Untuk menutup ibadah chapel, mari kita sama-sama berdoa. Let us pray, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk setiap apa yang baru kami dengarkan hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang percaya yang mau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Tolonglah kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah chapel kita hari ini. Semoga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Goodbye students.